Selamat malam dan kita kembali lagi di Live with Trio Lestari. Oh, lagunya Apa? itu lagu tadi. Itu lagu ditulis oleh Ahmad Dhani. Ketika masih di Dewa 19 dulu. Yeah. Jadi gue mainnya kayak gitu kan adalah satu lagu yang dan itu yang dari cintaku bertepuk sebelah tangan. Gue cuma gini doang. Kau buat aku membuku. Begini aja dari awal sampai habis begini aja bro. Serius lah. Serius. Enak lagunya cuma satu chord gitu doang. Satu chord tapi bisa berkembang. Jadi Ahmad Dhani luar biasa. Malam hari ini kita Genius. banyak kedatangan tamu. Jadi tadi kita lanjut ngobrol lagi sama Davina sama Bang Abednego dari Walhi. Yes. Buat warga Lestari yang baru ikutan, baru gabung malam hari ini kita temanya tentang apa San? Melawan asap. Ya, buat warga Lestari. Oke, kita balik lagi kita ngobrol. Davina. Yuk. Tepuk tangan dong buat tamu kita tadi lanjut. Waduh, sorry. Kita tadi Tompi beresin dulu bangkunya tadi ya. Luar biasa. Semua Tompi yang angkat ini. Tompi ternyata kuat banget. Oke. Ternyata yang mau operasi bedah plastik bisa kan. Hey. Nanti. Dia kalau menurut gue ini sih perempuan sangat nih. Ini bukan perempuan. Wah, ini keren nih. Yang satu ini bukan perempuan. Loh. Dia ini wanita perkasa. Oh gitu maksudnya. Iya, wanita luar biasa. Aktivis sosial di bidang hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Ini keren sangat nih. aktif menyuarakan bencana asap. Gue pernah tua. lapas penyu sama dia. Iya. Oh ya? Di Bali sama Dan istri dia gua. ini penyelamat anjing-anjing. Udah pokoknya banyak deh kegiatan. Kita panggilkan. Hey, Meli, guk. Salah. kita panggilkan Melani Supono. Tepuk tangan dong buat Melani Supono. Enggak kena. Aja lo gak kenal. Glenn. Sini Mel ya. Glenn. Ya. Melani ini ya dari semua teman-teman pet gue, dia satu-satunya yang bisa ngobrol sama anjing. Jadi kalau dia ngepet tentang anjing itu gue lucu, gue gak bisa ngakak sendiri. Masa anjingnya mau diantarin ke klinik gue buat di botox? Lo punya puk ya? Puknya kan mukanya gitu kan, lipet-lipet kan? Dok, botox dong gitu. Suruh botox ke klinik gue. Yang mau botox ke klinik Beautiful. Melani ini terkenal sekali sebagai sangat vokal dalam memperjuangkan hak-hak para korban bencana asap di Indonesia. Mel, bisa diceritain nggak ke warga Lestari ini? Kita nyebutnya warga Lestari, dia baik yang di rumah. Terakhir kamu kontak dengan para korban itu kapan, Mel? Tadi siang baru mengantarkan bantuan lagi. Sebetulnya kalau gue dengan Rumah Harapan udah ngebantu mereka selama 5 tahunan ya. Di satu sisi gue agak amit-amit cuma maksudnya agak seneng tahun ini bencana asap jadi gede gitu. Karena kayaknya kita yang udah bertahun-tahun dari tahun-tahun lalu mah diketawain orang ya. Ngapain sih sedikit orang yang tahu bahwa ini bencana sudah ada selama 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun kalau nggak salah paling pertama tuh 97 ya. 97 gitu. Jadi emang tahun-tahun lalu kita masih dianggap yang apaan sih nih gitu. Sekarang kayaknya it's getting so big gitu. TV-TV kayak gini mau ngomongin soal asap tahun-tahun lalu sebelumnya enggak. Dan kedua gue sangat menghindari penggunaan kata bencana sih. Oke. Dulu itu belum ada Trio Lestari Show. Lo duduk apa berdiri sini? Ini. Emang? Kita buka nih, Bro. Ampun. Front kita buka nih. Itu. Cium tuh tangan dokter. Itu cuma Melani itu ya. Cium Gila. tangan dokter. Gila. Yang cuma bisa ngomong kayak gitu kalau cuma Melani semua. Kok Mel, gue cuma tadi kok lu menghindari kata-kata bencana. Iya sih ya. Yang untuk yang mengalami itu adalah suatu bencana ya, rasanya seperti bencana. Cuman kayaknya ada hal psikologis di kita kan kalau kita ngomong bencana tuh as if iya nggak itu as if sesuatu memang terjadi karena alam, karena Tuhan, hal seperti itu gitu. Nggak bisa dihindari gitu. Iya, sementara ini kan jelas-jelas buatan manusia dan aku sangat menghindari penggunaan kata kebakaran, aku nyebutnya pembakaran. Oke. Gitu. Melani bilang pembakaran, Bang.
itu kita kan sering kita udah lihat ya dari citizen journalism ya apa masyarakat yang selalu memberikan info ataupun berita di media, pembakaran itu ada yang disengaja dan akhirnya melibatkan masyarakat juga. Kemudian jadi kompleks gitu dari perusahaan, kemudian dari peraturan yang diberikan misalnya oleh bupati atau gubernur gitu ya. Kemudian masyarakat dulu yang lebih, itu benar, masyarakat dulu yang disuruh ngebakar dulu untuk, atau gimana sih Bang mekanisme yang terjadi sebenarnya di lapangan itu awalnya? Banyak yang model-modelnya itu juga melibatkan masyarakat lokal, kemudian juga mensubkontrakkan juga banyak untuk untuk pembersihan lahan itu, dan yang pasti memang pasti akan menggunakan masyarakat, ya. Jadi dan kemudian di dalam prakteknya kita sudah bertahun-tahun mengejar pelaku pembakar, tetapi sebenarnya yang harus kita kejar ini adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap tanah itu, wilayah itu, konsesi itu, izin itu. Karena kalau kita lihat itu tahun lalu itu di Riau itu ada 40 warga masyarakat dipidana. Pertanyaannya kenapa nggak berhenti? Kan berarti ada aktor lain. Oke. Ya, ada aktor intelektual lain. Ada intelektual lain. Kemudian ada cara pandang yang lain yang harus dilihat. Karena kalau enggak kan mereka akan mengatakan ya kejar saja pelakunya gitu loh. Dan kita harus ingat bahwa itu wilayah yang terbakar itu luas. Tadi saya sudah bilang itu 2 juta hektar ya. Walaupun dimulai dari titik-titik kecil. Tetapi wilayah yang dibuka itu ribuan hektar. Saya pernah survei itu untuk 1000 hektar aja ya. Itu capeknya luar biasa gitu loh. Jadi itu luas sekali. Dan mencari pelaku itu kan nggak mudah. Jadi nggak mudah. Makanya kita harus menggunakan cara pandang baru. Kami juga mendorong dan menyuarakan ke pemerintah untuk bilang, cari tuh siapa yang bertanggung jawab. Ini tanah siapa? Ini di bawah izin siapa? Mereka harus ikut bertanggung jawab untuk itu. Karena kalau enggak, semua orang akan cuci tangan. Bukan kami. Terus pembuktiannya juga di pengadilan itu sulit. Dengan kita misalnya mendorong cara berpikir bahwa yang punya tanah, yang punya izin bertanggung jawab, itu jauh lebih mudah. Gitu loh. Masuk akal sebenarnya ya. Masuk akal. Dan secara hukum sebenarnya terbuka untuk itu. Tapi saya ngelihat juga ya di beberapa berita terakhir saya sempat ngikutin ada kesulitan. Jadi setiap ada misalnya ketahuan nih ada titik baru terbakar. Itu seolah-olah pemerintah tidak dengan gampang menunjuk oh ini punya si A, si B, si C. Nggak gampang. Kita harus cari tahu dulu siapa. Itu menurut saya konyol. Karena harusnya pemetaan itu jelas. Ya kan? Setiap keluar izin kan ketahuan di daerah mana. Jadi dan secara satelit ketahuan tuh sebenarnya. Tapi kenapa seolah-olah ada sesuatu yang ditutupin gitu. Siapa sih sebenarnya orang kuat di balik ini semua gitu. Sebenarnya kalau ditutupin, kalau kita melihat lebih jauh ke dalam, ditutupin belum tentu ditutupin. Tetapi itu juga bukti bahwa memang koordinasi di pemerintahan kita itu ngaco. Pusat, daerah, dan antar kementerian. Antara pusat, daerah, dan kementerian. Itu juga persoalan serius itu gitu ya. Terus kemudian sistem data dan informasi kita juga itu masalah gitu loh. Makanya pemerintah kan mengatakan kita harus punya satu peta nih. Jadi jangan dibayangin kita di Indonesia udah punya satu peta yang kayak di sekolahan itu gitu ya. Kita itu belum punya satu peta yang sangat komprehensif yang bisa kita katakan bahwa ketika terjadi sesuatu di situ itu apa aja dan punya siapa. Kita belum punya yang secanggih itu gitu loh. Nah, memang pemerintah sedang lagi upaya ke arah sana. Tetapi yang mau saya katakan tadi bukan hanya karena ditutupi karena ada kepentingan, tetapi juga memang bermasalah soal data dan informasi kita gitu loh. Jadi pencatatannya memang salah. Ya, misalnya tidak ada jaminan bahwa izin yang dikeluarkan pemerintah daerah itu otomatis akan tertransfer informasinya ke pusat. Belum tentu. Jadi ini hal-hal seperti ini memang menjadi satu isu yang dan banyak orang yang menikmati dari kekacauan data dan informasi ini. Gitu. Oke. Gimana Davina komentarnya nih? Iya. Kalau Davina sendiri ngeliat, terutama kayak Davina kan salah satu aktivis yang lihat kayak misalnya orang hutan deh gitu. Itu kan nasibnya ampun deh, sedih banget gitu ngeliat orang hutan. Mereka harus ibaratnya mereka keluar dari tempat mereka, dari hutan, udah gitu ya akhirnya kayak masyarakat juga. Ya bagaimana sih menurut Davina sendiri? Menurut aku juga ini sih apa yang terjadi kejahatan luar biasa ya terhadap. Ini kejahatan luar biasa menurut saya ya. Iya. Kejahatan yang luar biasa terhadap alam, terhadap alam dan seisinya. Karena dan sebenarnya ini kan hutan ini adalah untuk manusia juga ya, maksudnya sumber air bersih, makanan, air, obat-obatan, itu semua berasal dari situ. Sebenarnya ini kekayaan dunia gitu loh. Indonesia tuh punya banyak sekali kekayaan besar sekali kekayaan alam ya, di mana itu juga untuk
Dimana itu juga untuk menghidupi seluruh dunia aku rasa. Jadi ini apa yang terjadi sebenarnya ya, bukan hanya di Indonesia, aku rasa ini buat seluruh dunia juga. Ini adalah kerugian dan kejahatan yang luar biasa yang terjadi. Dan apalagi binatang-binatang, satwa-satwa yang di dalamnya ya. Satwa langka seperti orangutan, ya kan, harimau Sumatera, ada gajah juga gitu loh. Jadi dan ini juga mereka kan nggak tahu larinya kemana. Kalaupun ke pemukiman warga bukannya ditolong malah dibunuh. Mereka tidak, they have nowhere to go gitu loh. Tamak manusianya. Dan kalaupun emang manusia nggak peduli deh sama alam atau sama binatang, bagaimana dengan orang-orang yang ada di situ deh gitu loh. Anak kecil, orang tua, ya semua masyarakat yang ada di situ. Gimana gitu loh ininya, apakah tidak punya empati untuk mereka juga gitu loh. Let's say oke, orang nggak peduli alam, orang nggak peduli binatang, tapi manusianya kan ada di situ, gitu loh. Oke, Mel. Nah, balik lagi ke kenyataan di lapangan ya. Gimana kita, kalau gue ngelihat dari sisi kedokteran ya, dari segi kesehatan, itu tingkat polusi yang luar biasa, udah mengganggu dan mendatangkan penyakit ya. Nah, seharusnya tuh kalau lo bisa memberikan punya akses langsung ngomong ke Pak Jokowi atau ngomong ke orang yang memang memutus keputusan gitu ya, harusnya tuh ngapain sih? Kapan tuh harusnya deg gitu loh. Jangan nunggu ada yang kelepak-kelepak dulu gitu. Ya sebenarnya sih pertama itu penting banget koordinasi antara pusat sama daerah ya. Kalau aku nggak salah malah ada daerah, aku lupa Kalimantan mana ya Bang ya, yang daerah konsesinya tuh sekian kali lipat dari daerah kabupatennya sendiri. Itu ada loh. Berarti kan dijual-jual terus tanpa ada ground check sama sekali. Ada kan ya Bang ya? Iya, jadi daerah yang sudah dijual malah sekian kali lebih besar dari daerah kabupaten itu sendiri. Kan hebat banget berarti. Kalau buat aku sih sekarang nggak cukup untuk tiap kali. Oke, kali ini asap kita bergantung musim hujan, ada bantuan dari negara lain. Terus semua orang diem. It doesn't work karena cuma akan kejadian lagi tahun depan kalau secara hukumnya, kalau secara koordinasinya tidak dibenerin. Kalau aku sendiri sih sekarang lagi menjalankan campaign dengan caraku sendiri untuk menuntut pemerintah memberitahu secara terbuka siapa sih perusahaan-perusahaan yang kemarin sudah lo sebut sebagai, sudah lo catat sebagai dalang kali ini nih, pembakaran lahan dan hutan, supaya kita bisa jadi watchdog juga. Kan yang selama ini kita nggak pernah tahu. Mana kita tahu kalau itu benar ditutup, mana kita tahu benar ya kalau itu ntar dikasih izin lagi apa enggak. Kita pengen minta Pak Jokowi kasih tahu siapa yang kemarin lo sebut bahwa ini kita udah nih dapat PT-PT-nya, siapa, buka supaya kita bisa ngawasin juga. Bagus. Itu boleh dong tepuk tangan dong, tepuk tangan. Penting. Sekarang kita mau ajak Melanie, kita mau bikin masker. Sini Mel. Ini dalam kondisi darurat. Ya. Sini San. Dalam kondisi darurat, kalau misalnya nih Bang, Abang Abednego ngeliatin aja mungkin nih, yang cewek-cewek aja nih. Daerahnya nggak buat diantar sulit. Ya. Sementara kayak bong gini, bukan, ini darurat. Ini Mel suka bikin, maksudnya waktu itu ada penyuluhan kayak gini juga nggak sih Mel? Misalnya darurat gitu dari Walhi ada bikin juga nggak sih Bang? Maksudnya kayak darurat, misalnya masker nggak mungkin dibagi begitu banyak kan, akhirnya dibuat ini banyak nih, kita suruh gitu juga nggak sih Walhi? Kita ketepatan nggak buat kayak gini, tapi kita menyediakan rumah-rumah evakuasi. Oh, rumah-rumah evakuasi. Ya. Oke, Mel, dibantu Mel. Ini kita mau pertama siapkan bahan-bahannya, botol plastik. Ini botol aqua nih. Ada dua ya, ukuran sedang dan ukuran kecil. Oh iya, nggak boleh nyebut merek ya. Iya, nggak apa-apa, ntar diundang lagi di sini. Lagian ini bukan iya. Botol mineral. Iya, mineral. Botol mineral. Botol plastik. Cek. Oke, sip. Lo omongin, gua kerjain. Oke. Lakukan gitu ya. Oke, botol plastik sedang. Nah, kemudian dipotong 3/4 bagian bawah. Oke, kemudian yang kedua, lubangi botol. Dilubangi. Botol yang kecil. Oh ya, botol kecil. Lubangi yang penting yang pakai. Dilubangi. Nah, ini botol yang kecil. Oke. Nah, botol yang kecil dipotong dua dulu. Lo bantuin San, gue yang mainin San. Dipotong dua dulu. Ya, lihat nih, dipotong dua jadi seret aja sendiri. Ya. Oke. Terus dibolongin di sini nih. Oke. Dibikin beberapa titik bolongan ya. Ya, sekitar 3, 6, 9, 12 bolongan. Nah, kemudian disimpan dulu. Oke. Ini Oke, hidung. Jadi kalau mulutnya gede, ambil botol yang besar banget. Ya. Aqua galon. Iya. Sandi aqua galon. Nah,
Kemudian yang Aduh. ketiga, basahi. Ini ambil handuk, kemudian handuknya dibasahi. Kemudian diperas, Bre. Diperas. Nah. Dicuci deh mukanya Glenn cuci dulu. Setelah diperas. Abis itu Mel siapin gulungan kapas, Mel. Ya. Gulungan kapas dengan handuk basah, ditutup. Betul. Nah. Ini biasa kalau Sandi anduk buat yang lain. Saya Iya. tahu. Abis itu Mandi. masukkan handuk kecil yang telah tadi diisi kapas pada botol yang telah dilubangi. Kemudian, nah rekatkan. Itu nanti direkat pakai itu nih. Mel, tolong Mel. Ini San, tolong Son. Tolong Mel, tolong Mel. Ini kita biasanya masak, kita suruh bikin masker darurat nih. Oke. Masker darurat. Ini kita kembali ke zaman. Oke, ada gunting. Oke. Wah, kacau. Lu Boleh juga pegang lu Mel. semua sih lu pegang semua. Kebiasaan ini, kebiasaan alat kontrasepsi. Abis itu, yang mana nih nomor berapa nih? Selesai nomor 7, oke. Potong penyamping bagian atas botol plastik yang besar. Digunakan sebagai alat hisap. Nah, kemudian disambung deh tuh. Oke, disambung. Oke. Udah. Oke. Kemudian yang dan lapisi pinggiran hasil potongan bagian penghisap dengan selotip. Oh, udah. Berarti ini udah jadi nih masker darurat. Ya. Jadi hasilnya seperti ini. Bang, boleh dipegang, Bang, dikasih lihat, Bang. Davina Tolong boleh jangan dikasih lihat. diisi Davina. lem ya. Boleh dikasih lihat. Kalau diisi lem lain lagi ceritanya. Asik banget nih bang. Ya. Jadi ini darurat buat saudara-saudara kita yang ya, terutama, tapi di Jakarta ngaruh juga sih polusinya. Iya, nggak sih? bisa. Gue besok ke Ampun klinik, deh. gue besok ke klinik Beautiful mau pakai ini. Bisa. Enggak buat promo aja biar sebut Beautiful. Iya. Oke, Iya, kita warga Lestari jangan kemana-mana. Kita masih berikut ini kita akan tersambung dengan penelepon korban Asap Met, di nyebutnya apa? Palangkaraya. Nggak boleh nyebut korban kata Melani. Apa sih Mel? Nyebutnya Mel? Apaan ya bang yang enak yang mengalami asap. Yang mengalami. dirugikan. Yang dirugikan.